A few moments later. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadia Musmatoma dari kelas PGMI 3C. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai evaluasi kurikulum. Mari kita mulai. Pengertian evaluasi. Evaluasi dalam evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan informasi dan data untuk menilai keefektifan sebuah kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum telah berhasil dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengembangkan keterampilan siswa, dan mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Evaluasi kurikulum juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang ada, serta memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum melibatkan berbagai metode dan instrumen penilaian seperti tes, observasi, wawancara, dan penilaian portofolio siswa. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi dalam evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai sejauh mana kurikulum telah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil pembelajaran siswa dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang ada. Hal ini dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan selama proses evaluasi. 3. Untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kurikulum tersebut. Umpan balik ini dapat berupa rekomendasi perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan agar kurikulum lebih efektif. 4. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengevaluasi kurikulum, dapat diidentifikasi apakah materi pelajaran yang disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif dalam mengembangkan keterampilan siswa. 5. Untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran siswa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan instrumen penilaian, seperti tes, observasi, wawancara, dan penilaian portofolio siswa. Dengan adanya evaluasi kurikulum, dapat diharapkan bahwa kurikulum dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Evaluasi kurikulum juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dalam evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan peserta didik. Dengan mengevaluasi kurikulum, dapat diketahui apakah materi pelajaran yang disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. 2. Memperbaiki dan mengembangkan kurikulum yang ada. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum, dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kurikulum. 3. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan, dapat diketahui apakah metode tersebut efektif dalam mengembangkan keterampilan siswa. 4. Menilai keberhasilan implementasi kurikulum. Dengan membandingkan hasil pembelajaran siswa dengan standar yang telah ditetapkan, dapat diketahui sejauh mana kurikulum telah berhasil diimplementasikan.
5. Meningkatkan akuntabilitas. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, dapat dipastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai dan tanggung jawab terhadap peserta didik dan masyarakat terpenuhi. Terdapat dua pembagian fungsi dalam fungsi evaluasi kurikulum, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Melalui evaluasi kurikulum, dapat diharapkan bahwa kurikulum dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Evaluasi kurikulum juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu evaluasi makro. Evaluasi makro dalam evaluasi kurikulum merujuk pada evaluasi yang dilakukan pada tingkat yang lebih luas, seperti pada tingkat nasional atau institusional. Evaluasi makro ini melibatkan analisis terhadap kurikulum secara keseluruhan, termasuk tujuan, struktur, isi, metode pengajaran, dan penilaian. Evaluasi makro bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Evaluasi makro juga dapat melibatkan analisis terhadap kebijakan pendidikan yang ada dan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum di tingkat yang lebih luas. Materi yang terakhir yaitu evaluasi mikro. Evaluasi mikro dalam evaluasi kurikulum merujuk pada evaluasi yang dilakukan pada tingkat yang lebih kecil, seperti pada tingkat kelas atau individu. Evaluasi mikro ini melibatkan analisis terhadap implementasi dan efektivitas kurikulum di dalam kelas atau pada individu tertentu. Evaluasi mikro bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum telah diterapkan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi mikro juga dapat melibatkan analisis terhadap penggunaan materi pembelajaran, strategi pengajaran, dan penilaian di dalam kelas, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum di tingkat yang lebih kecil. Terima kasih.